Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan terkait masalah statement yang disampaikan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Dan ini ada desakan dari Menko Polhukam Mahfud MD agar segera menindak pendeta tersebut. Dan ternyata di akun sosmed yang lain Abu Janda justru mencak-mencak ya. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita bacakan sesuai yang dilansir oleh suarajawatengah.id. Mahfud MD desak polisi tindak pendeta yang minta hapus 300 ayat Al-Quran. Abu Janda justru mencak-mencak. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari pernyataan seorang pendeta yang meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Mengutip Suara Sulsel, menurut Mahfud MD, pernyataan pendeta yang diketahui bernama Saifuddin Ibrahim dalam tayangan video itu meresahkan dan berpotensi memecah belah umat beragama di Indonesia. Itu bikin gaduh dan bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang, kata Mahfud kepada media sebagaimana disiarkan di kanal YouTube Menko Polhukam. Mahfud justru mengingatkan pernyataan pendeta Saifuddin yang meminta Menteri Agama menghapus ayat Al-Quran merupakan penistaan agama. Penistaan agama merupakan perbuatan pidana yang ancam hukumannya penjara lebih dari 5 tahun, terang Mahfud. Barang siapa yang membuat penafsiran atau provokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya adalah penistaan agama. Ajaran pokok di dalam Islam itu Al-Quran ayatnya 6666, tidak boleh dikurangi, misalnya disuruh cabut 300, itu berarti penistaan terhadap Islam, ujar Menko Polhukam RI. Mendengar pernyataan Mahfud MD tersebut, pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda justru mencak-mencak melalui akun Instagramnya. Abu Janda memohon kepada Mahfud MD agar pendeta tersebut dimaafkan. Hal itu menurut Abu Janda supaya tidak ada diskriminasi terhadap umat non-muslim. Tolonglah Pak Mahmud MD, tidak perlu dikit-dikit pakai pasal penistaan untuk persekusi umat non-muslim Pak, kata Abu Janda. Apalagi sampai pendeta dimasukkan ke BUI, sementara penistaan agama non-Islam seperti Abdul Somad yang sudah dilaporkan penistaan agama tidak diproses, sambungnya. Abu Janda kembali menegaskan dan mengingatkan Mahfud MD untuk bersikap adil dalam penanganan hukum terhadap para pelaku penistaan agama. Tidak sehat untuk Republik ini, cuma bikin umat non-Islam sakit hati. Mohon dipertimbangkan Pak, harap Abu Janda. Sebelumnya, jagat media sosial mendadak dihebohkan dengan seorang pendeta yang meminta Menteri Agama Menak, Yakut Khalil Qomas, untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Usut punya usut, alasan pendeta yang diketahui bernama Saifuddin Ibrahim berani berkata seperti itu karena 300 ayat Al-Quran tersebut jadi biang kerok lahirnya radikalisme. Melalui unggahan video di kanal YouTube NU, garis lurus, awalnya Saifuddin Ibrahim mendukung penuh kebijakan Menak soal pengaturan penggunaan pengeras suara baik di masjid maupun musala. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Menteri Agama, dan ini adalah Menteri Agama yang saya kira toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas, bukan Saifuddin Ibrahim. Bapak jangan takut untuk mengatakan masalah ayatan itu, karena itu urusan Menteri Agama. Kenapa rakyat marah? Nggak usah takut belanya. Selain mendukung pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid, Saifuddin Ibrahim juga menyarankan Menak untuk mengevaluasi kurikulum sekolah berbasis Islam hingga pesantren. Atur juga kurikulum yang ada di madrasah hingga perguruan tinggi, karena sumber kekacauan itu dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren jangan takut dirombak Pak, jelasnya. Karena pesantren itu bisa melahirkan kaum radikal, seperti saya ini dulunya radikal. Saya pernah mengajar di pesantren, jadi saya ngerti Pak, sambungnya. Untuk mencegah orang-orang terhindar dari paham radikalisme, Saifuddin Ibrahim sampai menyarankan Menak
untuk menghapus 300 ayat dari Al-Quran. Kalau perlu, Pak, 300 ayat Al-Quran yang menjadi pemicu hidupnya intoleran atau radikalisme itu dihapus, Pak, karena sangat berbahaya, tegasnya. Ya, sobat sekalian, ya, waktu demi waktu kita disajikan oleh banyaknya para orang-orang yang dalam hal ini dalam tanda kutip berani untuk melakukan penodaan atau penistaan terhadap agama. Nah, ini kita juga patut sayangkan, ya. Kita patut sayangkan bagaimana penegakan hukum di negeri ini itu terkesan kurang kurang tegas dan kurang bisa memberikan efek jerah, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, pendeta yang mantan orang Muslim itu jelas kita juga surprise gitu ya. Hal yang sangat nyata ya, sampai menyarankan ada sekitar 300 ayat yang dia minta agar Menteri Agama itu menghapuskan karena itu sumber radikalisme. Nah, ini memang juga kata-kata radikalisme ini kita juga patut sayangkan ya, dikeluarkan, yang digoreng ya, ataupun juga statement ini awalnya dikeluar dan dikembangkan sendiri ya, dalam tanda kutip oleh pemerintah ya, oleh pemerintah pada awalnya. Pada awal periode kedua ini pemerintah terus mengembar-gemborkan bahwasanya radikalisme ini musuh negara gitu ya. Padahal kita juga tidak mengerti ya makna radikalisme yang dimaksud itu apa gitu ya. Dan ini juga terus menerus bergulir ya, terus menerus bergulir di tengah masyarakat, seakan memang radikalisme yang disampaikan itu berkonotasi negatif gitu ya. Apalagi ketika kemarin terakhir itu muncul daftar penceramah radikal yang sebelumnya dipicu oleh statement dari Bapak Presiden sendiri ya, awas ya dalam Rapimnas TNI Polri terkait mengundang penceramah radikal ya. Dan memang ya sobat sekalian, kita harus melihat bagaimana penegakan hukum kita yang sifatnya tidak tegas terhadap para penista agama. Kalau kita melihat sebenarnya kalau kita lihat fakta yang disampaikan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim itu justru sangat benar-benar memenuhi unsur penodaan agama ya, karena dia tegas menyatakan bahwasanya tuduhan ya, bahwasanya adanya pengajaran di pesantren itu yang merupakan pusat terorisme ya, kemudian ingin meminta menak ya, yang diketahui itu sangat toleran terhadap kaum minoritas, akan menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Ini secara tegas, benar-benar tegas, dalam tanda kutip ingin membangunkan macan tidur gitu ya. Kita ketahui bahwasanya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mempunyai kesadaran beragama yang sangat baik sekali. Umat Muslim terutama kalau mereka itu sudah diusik oleh masyarakat agama ya, jangan sampai menyesal jika nanti itu jangan sampai menyesal bahwasanya akan ada aksi yang akan menolak ataupun membredel penodaan agama ini. Ya, kita lihat bahwasanya penodaan agama yang sudah memenuhi unsur pasal 156A KUHP itu sudah memenuhi unsur gitu ya. Dan yang kita patut sayangkan adalah ini sebenarnya delik umum ya, delik umum yang seharusnya tidak perlu adanya pelaporan ya. Dan kita melihat flashback ke belakang, kenapa ya kasus penistaan agama atau penodaan agama itu terus-menerus muncul ya, karena pertama ya kekurang cepatan dari pihak aparat untuk segera memproses kasus-kasus yang terkait masalah penistaan agama gitu ya. Misalnya kasus sebelumnya ya, terkait yang yang dituntutkan oleh masyarakat terkait oleh Denny Siregar gitu ya, yang tentang postingan santri anak teroris, itu sudah banyak laporan ya,
dan tidak hanya itu saja ya, dan itu sudah dilaporkan dan tidak ada tindak lanjut gitu ya. Nah ini ya yang melihat yang menyebabkan orang-orang yang melihat tidak ada ketegasan dan kecepatan dan aparat untuk segera memproses ini melihat enteng saja ketika melakukan penistaan terhadap agama. Nah, tidak ada kecepatan untuk memproses gitu ya. Tetapi ketika seseorang itu melakukan dalam hal ini melakukan kritik ya, melakukan kritik prosesnya sangat cepat sekali gitu ya. Nah, ada baiknya ya dalam hal ini untuk menangkal itu semua memang dalam pihak aparat ya, ketika sudah ada laporan dan laporan itu sudah masuk untuk menegakkan proses hukum ya, harusnya segera dilakukan proses ya, pemanggilan kepada orang yang terlapor ya, kemudian dilakukan penyelidikan supaya apa ya, supaya tidak terjadi apa yang dinamakan dalam hukum itu Eigenrechting ya, atau main hakim sendiri gitu ya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sudah benar-benar on the track ya. Masyarakat sudah melaporkan, itu artinya mereka rakyat itu sudah paham bahwasanya ini negara hukum ya, ketika ada penistaan harus dilaporkan dan dalam hal ini aparat yang mempunyai kekuasaan harus segera memproses. Jangan sampai ada penundaan ya. Dan inilah yang terjadi ketika ada penundaan dalam segera memproses tindak pidana yang mempunyai unsur untuk penodongan agama, terutama ini tidak segera diproses, akhirnya kita melihat ya, dan juga ya kita ketahui hukumannya juga tidak bisa membuat jera gitu ya. Kita lihat flashback ketika ada penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok ya, itu sudah dilaporkan oleh banyak masyarakat dan tidak segera diproses. Akhirnya apa? Akhirnya juga aksi itu tambah aksi oleh umat itu malah membesar ya. Aksi dari aksi 411 kemudian aksi 212 ya. Apakah itu ya yang diinginkan oleh aparat menunggu desakan dari masa ratusan masa itu harus turun untuk mendesak agar diperiksa ya. Kan saya kira tidak kan. Pun juga kasus terakhir terkait masalah statement yang disampaikan oleh Menak Yakut Kolil Komas tentang terkait masalah adzan itu terkesan juga lambat gitu ya. Sampai masyarakat itu harus turun dalam jumlah besar ya, pertama melakukan aksi di Kemenak ya, dan tidak ada tindak lanjut segera memproses kayak atau apa. Nah akhirnya juga akhirnya masa PA212 itu melakukan aksi untuk mendesak dan melakukan demo di Bareskrim. Nah inilah ya efek ketika apa yang disampaikan oleh masyarakat terhadap laporan ya, kan enak tinggal memproses daripada nanti masyarakat itu kalau sudah marah ya itu akan menimbulkan yang tidak aksi yang tidak diinginkan, misalnya Eigenrechting ya, pengadilan jalanan yang tentu saja itu di luar dari norma hukum ya. Dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim sudah memenuhi unsur ya. Tinggal bagaimana polisi dalam hal ini segera mempercepat, memproses dan segera mengenakan pasal yang terkait masa pelanggaran, yaitu pasal 156 KUHP yang hukumannya lebih dari 5 tahun gitu ya. Dan kita kalaupun ya, dan ini kita melihat ini sudah agak lama juga ya, beberapa hari ya, seharusnya harus segera bisa ditangani, segera diproses ya, dan segera diberikan vonis ya. Nah ini yang ditunggu oleh masyarakat, segera divonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap ya, agar apa? Agar agar rakyat ini segera percaya gitu ya, agar segera percaya bahwasanya penegakan hukum ini benar-benar terjadi di tengah-tengah mereka ya. Sampai Menko Polhukam harus turun tangan. Coba bayangkan, Menko Polhukam ya, pimpinan yang membawahi politik hukum dan keamanan itu harus turun tangan berkomentar apa perlu itu ataupun perlu yang lebih besar lagi ya. Makanya memang
dalam hal ini polisi harus bergerak cepat terhadap isu-isu yang sensitif terhadap masalah agama, yaitu terkait penodaan agama yang sekarang sangatlah banyak bermunculan, ya, yaitu disebabkan juga karena kekurang cepatan kita dalam aparat dalam segera memproses laporan masyarakat. Dan juga kita ketahui ternyata meskipun, ya, kita ketahui hukumannya juga tidak begitu memberikan efek jera. Nah, itulah hukuman yang hukuman, ya, buatan manusia. Ketika kita melihat hukumannya hanya beberapa tahun dan tidak memberikan efek jera, itu akan terus memberikan kita, ya, aksi penodaan agama itu akan terus-menerus muncul, ya, karena mereka melihat tidak ada ketegasan dalam penegakan hukum terkait masalah penistaan agama. Ya, semoga dalam hal ini polisi cepat memproses, ya, laporan, ya, tidak menunggu komentar dari para pejabat ataupun tidak menunggu dari demo aksi besar-besaran oleh rakyat untuk segera memproses, ya, karena saya pastikan polisi mempunyai banyak sekali kemampuan yang berlebih, ya, untuk segera memproses kasus ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.